Halo Sobat IPB, tahukah kalian bahwa karbon dioksida atau CO2 itu merupakan gas alami yang berperan penting dalam menjaga suhu di bumi? Nah, tanpa adanya CO2, bumi ini akan terlalu dingin untuk ditinggali. Namun, sejak revolusi industri, aktivitas manusia itu meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer sekitar 50%, yang dapat mengakibatkan perubahan iklim yang dapat mengguncang keseimbangan alam. Lalu, bagaimana CO2 yang awalnya menjadi penyeimbang justru berubah menjadi pengguncang iklim? Mari kita telusuri bersama. Secara alami, CO2 dihasilkan dari proses respirasi makhluk hidup, letusan gunung berapi, dan pembusukan materi organik. Tapi, tahukah kamu, 80% peningkatan CO2 sejak tahun 1750 justru berasal dari aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin dan batu bara. Dari data NOAA menunjukkan konsentrasi CO2 yang awalnya stabil di angka 280 ppm pada era praindustri, kini melonjak drastis ke level 420 ppm di tahun 2024. Angka tertinggi dalam 2 juta tahun terakhir. Ini adalah bukti nyata dampak industrialisasi terhadap planet kita. Lalu apa saja sih penyebab melonjaknya CO2 ini? Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil untuk industri dan transportasi yang menyumbang 90% gas emisi CO2 di global. Yang kedua, ada deforestasi. Setiap tahunnya, dunia kehilangan sekitar 10 juta hektar hutan yang setara 27 kali lapangan bola, padahal satu pohon dewasa bisa menyerap 22 kg gas CO2 per tahunnya. Yang ketiga, laut yang selama ini menjadi penyerap CO2 alami mulai jenuh dan mengalami asidifikasi, mengancam kehidupan biota laut. Lalu singkatnya, kita sedang mengganggu dua penyangga utama bumi, yaitu hutan dan lautan. Dampak dari kelebihan CO2 ini sudah kita rasakan. Gas ini bekerja seperti selimut tebal di atmosfer. Saat panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali ke angkasa, justru terperangkap oleh CO2 dan gas rumah kaca lainnya. Akibatnya, suhu telah naik 1,1 derajat Celcius sejak tahun 1850. Es di Greenland mencair dengan laju 179 miliar ton per tahun. Permukaan laut telah naik, cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan telah meningkat 40% dalam 4 dekade terakhir. Jika tren ini terus berlanjut, para ilmuwan telah memprediksi bahwa tahun 2100 akan mengalami kenaikan suhu 2,7 derajat Celcius dengan konsekuensi yang lebih dahsyat. Tapi, bukan berarti kita tak bisa berbuat apa-apa. Setiap dari kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan beralih ke transportasi ramah lingkungan seperti bersepeda atau berkendaraan listrik, menggunakan energi terbarukan, dan mendukung pelestarian hutan. Kita juga bisa mengurangi jejak karbon, bahkan hal sederhana seperti mengonsumsi daging, mengingat peternakan menyumbang 14,5% emisi global, sudah memberi dampak besar. Ingat, bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan untuk anak dan cucu kita. Mari jaga keseimbangan CO2 demi masa depan yang berkelanjutan.